Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah sampai pada hari Sabtu pekan 2 Advent dan kita tetap merenungkan tentang siapa Yohanes Pembaptis. Dan hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Yohanes adalah Elia yang akan kembali. Maka marilah kita sedikit melihat apa arti semua itu. Kita harus sadar bahwa kutipan dari Injil hari ini datang waktu murid-murid turun dari bukit, dari gunung, di mana Yesus dimuliakan. Dan waktu itu Elia bersama dengan Musa menampakkan diri. Elia yang sudah naik ke surga, Musa yang dikatakan juga naik ke surga, dan kedua-duanya datang untuk memberi kesaksian, berbicara dengan Yesus tentang jalannya menuju Yerusalem. Dan sekarang tiga rasul yang paling dekat dengan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, turun, dan Yesus sudah berkata, jangan omong sebelum saya bangkit. Dan waktu itu mereka bingung, tapi ada satu hal lain yang buat mereka tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Dalam tradisi orang Farisi dan ahli Taurat zaman itu dikatakan asal dari nubuat dari Mikael, bahwa pada akhir zaman Elia akan datang untuk mempersiapkan pengadilan terakhir, mempersiapkan kedatangan Mesias. Tentunya kita sudah dengar bacaan pertama dari Ben Sira yang sungguh-sungguh memperlihatkan Elia seperti orang yang luar biasa. Elia sesudah membuat air banyak atas kurbannya, berdoa dan api turun. Elia juga orang yang mampu memperhidupkan kembali orang yang mati. Waktu dia menjadi seorang di rumah seorang janda, anak janda itu meninggal, dan Elia naik ke tempat di mana anak itu baring dan bawa kembali anak itu kepada mamanya, hidup. Inilah yang dikatakan tadi, Elia yang dengan mujizat macam-macam membuat langit dikunci, tidak ada hujan. Sesudah itu membuat 3 kali api turun dari surga yang membuat mujizat sampai membangkitkan orang mati. Dan Elia yang naik ke surga atas kereta berapi disaksikan oleh muridnya Elisa. Kita lihat, itulah yang membuat orang Arab bahwa dia akan datang lagi. Dia akan datang, dan berbahagialah orang yang akan bisa menyaksikan itu. Maka kita bisa mengerti bahwa murid yang sudah melihat Elia di atas gunung itu bersama dengan Yesus yang dimuliakan, mereka tanya, siapa? Kapan Elia akan datang? Dan Yesus jawab, dia sudah datang. Dia jawab, dialah Yohanes Pembaptis yang sudah mempersiapkan jalan untuk saya, Mesias, saya anak Allah yang turun untuk
menjadikan kerajaan Allah datang menjadi realitas. Memang kalau kita baca Injil Yohanes dan dengar bahwa Yohanes Pembaptis ditanya, apakah engkau Elia? Dia jawab, bukan. Tetapi toh dia akhirnya berkata, saya adalah suara yang di dalam padang gurun berkata, siapkanlah jalan. Yohanes Pembaptis barangkali dalam kerendahan hatinya tidak mau disamakan dengan Elia yang naik ke surga. Dia sendiri akan mati, kita tahu dia akan dibunuh. Dia sendiri yakin bahwa dia orang akhirnya biasa, walaupun pakaiannya seperti pakaian Elia sebagai nabi, tetapi toh dia tidak mau disamakan dengan Elia itu. Namun Yesus berkata benar, Yohanes Pembaptis adalah dia yang akan datang untuk siapkan jalan. Dan ini membuat kita menyadari bahwa yang diharapkan ialah selalu sesuatu yang hebat, dengan api dari surga, dengan kereta api, dan yang datang orang sederhana, Yohanes Pembaptis. Yang diharapkan yaitu Mesias yang akan sebagai panglima atau orang berpegang menghancurkan semua musuh, dan yang datang Yesus yang begitu sederhana. Kita kemarin sudah dengar Yohanes Pembaptis tidak makan, tidak mau yang mewah. Kamu berkata dia kerasukan setan. Aku Yesus makan minum, engkau berkata, oh dia orang peminum, pemabuk. Kita selalu mau melemparkan pada yang rencana Allah, gambar-gambar kita yang sebenarnya tidak benar. Karena Allah kerja secara sederhana. Allah kerja dalam hidup kita sehari-hari. Memang teks pertama dari Ben Sira mencerminkan suatu gambaran dari Elia yang hebat. Yesus berkata, si orang biasa, Yohanes Pembaptis, dialah yang Elia. Dan begitu besok kita akan bergembira karena dia datang secara sederhana untuk mendampingi kita. Maka nasib Yohanes Pembaptis akan dibunuh, nasib Yesus akan dibunuh. Tanyalah dalam hati kita, apakah kita juga akhirnya dengan imajinasi kita, dengan semua pandangan kita, tidak meniadakan rencana Allah? Untunglah akhirnya ada kebangkitan, akhirnya ada kemenangan, tetapi bukan secara begitu hebat, tetapi dalam pertemuan yang paling inti, paling akrab dalam lubuk hati kita sebagai umat yang dijiwai oleh roh cinta kasih. Semoga teks hari ini menolong kita begitu. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, tetapi bukan secara superstar, tetapi sebagai yang datang untuk orang kecil, orang miskin. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, memang dengan hidup sederhana, sesuai dengan tuntutan Injil. Maka marilah kita seperti biasa tutup dengan doa.
dari hari Minggu itu, hari Sabtu itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, Engkau telah mengutus Yesus Kristus yang dinantikan oleh para nabi. Semoga kami semakin mengimaninya dalam hidup sehari-hari, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.